Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, rasulina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa'tal iman, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji, memuja dan memanjatkan rasa syukur kita pada Allah. Allah pertemukan kita kembali. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah limpahkan selalu nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah untuk kita semua. Karena dengan semua nikmat ini kita mampu untuk terus beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini selalu Allah kekalkan, Allah sempurnakan hingga ajal menjemput kita dan Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan, kita haturkan, kita tunaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semua. Allah menjadikan beliau sebagai panutan untuk kita, tidak hanya dalam perkara ibadah, tapi dalam perkara muamalah dan seluruh lini kehidupan. Tidak ada yang tidak diterangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak meminta apapun kepada kita. Beliau hanya menganjurkan untuk kepada kita semua senantiasa bersolawat kepada beliau. Itu pun beliau tidak menerima keuntungan apapun dari salawat kita. Salawat kita kepada beliau kembalinya kepada kita juga. Dan sesungguhnya sebelum kita bersalawat kepada beliau, Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan hal itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat seluruhnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah bersolawat kepada hambanya, maknanya adalah Allah menyanjung-nyanjung hamba tersebut, menyebut-nyebut nama hamba tersebut di hadapan para malaikat. Kemudian solawat Allah kepada hambanya juga adalah Allah melebihkan hamba tersebut dari segi limpahan rahmat, limpahan barokah di atas makhluk-makhluk lain yang Allah tidak bersolawat kepadanya. Sehingga jika ada manusia yang sampai-sampai Allah dan malaikat bersolawat kepada manusia tersebut, maka kita masih tahu manusia itulah manusia yang terbaik, manusia itulah yang senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang setiap insan ditekankan untuk mengingat Rabb-nya, dan itulah yang semestinya. Tapi yang luar biasa, ada makhluk, ada ciptaan Allah yang justru Allah senantiasa mengingat makhluk tersebut, yaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berarti keutamaan beliau di atas seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada semua, mari kita semakin berkomitmen mengikuti sunnah beliau, karena inilah jalan kebahagiaan baik di dunia kita maupun di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini dengan izin Allah kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Tak terasa sudah di hadis 130 kita membahasnya. 129 hadis sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kali ini kita masuk ke hadis 130 dan ini adalah hadis terakhir pada subtema at-tasyahud. Masih pada bab salat, subbabnya adalah tentang tasyahud, ya. Nah, jika di pertemuan sebelumnya kita diajarkan oleh Nabi kita untuk membaca bacaan di akhir salat sebelum salam, yaitu bacaan penggugur dosa.
yaitu yang berbunyi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi selain meminta perlindungan dari azab neraka, dari azab kubur, dari ujian dan fitnah dajjal, dari terlilit hutang, kemudian dari dosa-dosa al-ma'tham, dan juga fitnatil mahya wal mamat, ujian semasa hidup dan ujian setelah kematian. Itu kan yang biasanya kita baca. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya tadi kita sampaikan. Ternyata ada baca-bacaan yang lain. Itu diantara doa-doa yang tadi kita bacakan. Dan yang paling menarik dari pembahasan ini adalah ternyata hadis yang Nabi keluarkan ini adalah riwayat sahabat Abu Bakar, yang mana kita tahu beliau itu hampir nggak punya dosa, dosa. Dan diksinya, redaksinya adalah inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Artinya pengakuan dirinya itu penuh dengan dosa. Bayangkan jika ada manusia sekelas Abu Bakar dan selevel beliau yang hampir nggak punya dosa. Beliau saja membaca ini terus-menerus. Ya Allah, saya belum berdosa dengan dosa yang begitu banyak. Oleh sebab itu, ampunilah aku. Ampunan yang datangnya dari Engkau dan rahmati aku. Innaka antal ghafur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Maka doa ini lebih pantas untuk kita baca karena kita sangat banyak dosa. Nah, di hadis 130 sekarang ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidaklah salat setelah beliau diturunkan firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, melainkan beliau berucap di dalam sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, berarti ini bacaan ketika sujud. Karena nanti akan ada hadis-hadis lain riwayat Ibunda Aisyah juga, tapi dari jalur-jalur ulama hadis yang lain. Di sini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sedangkan di lafal yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi. Nabi memperbanyak ketika ruku' dan sujud ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ada ketentuannya, dibacanya ketika ruku' dan sujud. Dan hadis ini juga menginformasikan kepada kita, ternyata ini bacaan yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya di akhir-akhir kehidupan beliau. Nah, ingin kita sampaikan dulu faedah hadis yang pertama. Yang pertama, bacaan sujud adalah bacaan yang kalau tidak hukumnya sunnah, maka dia paling tinggi derajatnya adalah wajib sholat. Nggak sampai rukun sholat. Jadi bacaannya nih. Tapi gerakan sujud itu sendiri adalah rukun sholat. Harus ada. Mana sih dalil yang digunakan para ulama untuk memastikan bacaan sujud bukanlah rukun sholat? Yaitulah hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita, Nabi sedang di masjid, datang salah satu sahabatnya. Kemudian masuk dia ke masjid, melihat Nabi, maka dia mengucap salam, Nabi balas salamnya. Kemudian dia izin untuk ngerjain sholat. Sholatlah beliau ini, ya. Nanti para ulama hadis sampaikan, orang yang nggak diceritain namanya oleh Abu Hurairah ini ternyata adalah salah satu sahabat Nabi dari Ansor. Dia bernama Khalad bin Rafi' radhiyallahu anhu. Khalad bin Rafi' ini sholatnya sangat cepat. Selesai sholat, dia ingin pamit pergi dari masjid. Ketika beranjak, Nabi hentikan dia. Nabi bilang, irji', hei Khalad, kamu balik lagi.
Fasolli, ulangi lagi sholatmu. Fa innaka lam tusolli, karena sesungguhnya kamu belum dianggap oleh Allah sudah mengerjakan sholat. Ya udah dia manut kan, sahabat kan begitu baik. Sami'na wa ata'na. Ya, dia lakukan lagi yang kedua kali. Sama durasinya mirip gitu loh. Ya, diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang suka kita silakan sholat versi proklamasi. Setelah selesai Nabi hentikan lagi, ya, balik lagi kamu ke tempatmu semula, sholat lagi karena kamu belum dianggap sholat. Itu berlangsung 3 kali. Akhirnya dia menyerah dan ia berkata, alimni ya Rasul. Kalau begitu ya Rasul, ajarkan saya sholat yang benar. Nah, di sini nih, perkataan Nabi inilah yang memastikan bacaan sujud bukanlah rukun sholat. Di bagian mana? Nabi ngajarin ke seseorang yang dia belum paham tata cara sholat yang benar. Maka Nabi akan ajarkan sholat bagaimana supaya sholat ini minimal sudah dikatakan sah. Kalau nggak sah berarti kehilangan rukun. Ternyata Nabi bilang begini, idza qumta ila sholat, kalau kamu hendak mengerjakan sholat, fakabbir, mulailah dengan takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah itu kamu membaca surat Al-Fatihah. Karena itu mudah buat kamu. Nah, ini kan berarti kita jadi tahu dari sini iftitah bukan rukun sholat. Dari hadis ini jelas. Karena kalau rukun niscaya Nabi harus ajarkan juga kepada dia. Habis takbir kamu iftitah ya. Habis iftitah baru baca Al-Fatihah. Tapi ternyata enggak. Nabi langsung lewatkan. Artinya Nabi ingin mengajarkan Khalad bin Rafi ini sholat dengan paket hemat. Terjadi efisiensi ini. Ya kan? Supaya apa? Yang penting orang ini sah. Nanti perbaikannya diselesaikan dalam tempo yang sesingkat, bisa nanti-nanti. Yang penting sah dulu nih. Maka Nabi bilang, kamu takbiratul ihram, lepas itu kamu baca Al-Fatihah, tsummarka hatta tatma'inna rakian. Setelah itu kamu ruku sampai rukumu tumakninah. Berarti jelas surat selain Al-Fatihah bukan rukun. Kalau rukun nggak boleh Nabi tinggalkan pengajarannya. Pasti Nabi ajarin, tapi enggak. Langsung kata Nabi, kamu ruku. Sampai ruku kamu tumakninah. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kalau sudah tumakninah rukumu, silakan kamu angkat lagi badanmu sampai i'tidal kamu lurus. Berarti bacaan tasbih ruku juga bukan rukun salat. Terus sampai akhirnya Nabi bilang apa? Summasjud, kemudian kamu sujud sampai sujudmu tumakninah. Terus enggak Nabi ajarkan bacaan apa? Sumarfa, kemudian kamu bangkit lagi. Naikkan badanmu sampai kapan? Sampai tajlisa tatma'inna jalisan. Sampai kamu duduk tumakninah. Jadi di sini menjelaskan bacaan-bacaan itu bukanlah bukan rukun sholat. Dan rukun sholat yang disebutkan di sini adalah takbiratul ihram, kemudian surat Al-Fatihah. Kemudian nanti lanjutan hadis ini masih agak panjang sampai ke tasyahud. Itu juga rukun sholat. Kemudian sholawat, kemudian salam. Selain ini semuanya kalau tidak sunnah maka paling tinggi adalah wajib sholat. Kenapa sih kita buat 2 cabang? Karena memang ulama berbeda pandangan. Sebagian mengatakan bacaan sujud, i'tidal, ruku, duduk antara 2 sujud itu hukumnya adalah wajib. Apa pertimbangan mereka mengatakan wajib? Pertimbangannya karena nggak pernah Nabi tinggalkan. Selalu Nabi isi tuh. Ruku Nabi isi dengan bacaan, i'tidal Nabi isi dengan bacaan, sujud Nabi isi dengan bacaan. Tidak ada riwayat khusus Nabi pernah ninggalin sesuatu. Menurut pendapat pertama, dan mereka adalah ulama-ulama yang bermazhabkan Hambali atau ulama Hanabilah. Sehingga menurut mereka belum dikatakan tumakninah sampai seseorang itu sudah membaca minimal satu kali. Itulah kadar wajibnya. Sisanya adalah kadar sunnah. Ditambah itu lebih baik, nggak ditambah nggak ada masalah pada sholatnya. Makanya mereka buat adanya kategori ketiga dalam sholat.
Selain rukun, sunnah, maka ada yang di tengah-tengah antara rukun dan sunnah, namanya wajib Nah, masuk di situlah menurut mereka. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, mereka mengatakan bacaan-bacaan seperti bacaan sujud yang tadi kita bacakan, i'tidal, duduk antara dua sujud, kemudian ruku, itu semua adalah sunnah, hukumnya sunnah. Apa pertimbangan mereka mengatakan sunnah? Karena nanti kan konsekuensinya beda. Menurut jumhur, ya karena Nabi nggak ngajarin bacaannya kepada sahabat Khallat ini. Nabi mengizinkan, pokoknya yang penting ruku kamu sudah pas. Ditunggu sejenak, walaupun nggak baca, silakan angkat. I'tidalmu sudah lurus, maka silakan sujud. Ditambah lagi penguatan yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata, aku sedang di masjid, tiba-tiba Nabi datang. Kemungkinan cerita Ibnu Abbas ini adalah Nabi sedang sholat tahiyatul masjid. Maka Nabi sholat 2 rakaat, tidak membaca apapun di 2 rakaat tersebut ketika berdiri kecuali surat Al-Fatihah. Nah, ini jadi penguatan. Makanya kenapa itulah juga jumhur mengatakan sunnah, dan selain jumhur yaitu ulama Hanafi mengatakan wajib. Nah, ini nih yang pertama kita ingin luruskan terlebih dahulu. Bacaan sujud bukanlah rukun sholat, sehingga seseorang sepatutnya dia lebih peduli dengan gerakan sujudnya dulu, baru bacaannya. Sekarang kita lihat orang nggak perhatikan tentang gerakan sujud dia lebih perhatian dengan bacaannya. Padahal kalau bacaan paling tinggi derajatnya itu hanyalah wajib. Yang mana wajib sholat ini di bawah rukun sholat. Sedangkan gerakan sujudnya itu sendiri, yang kata Ibnu Abbas, Nabi bertumpu pada 7 tulang. Yang pertama adalah jabahah, yaitu dahi sampai dengan hidung ini. Yang kedua dan ketiga sepasang tapak tangan kanan dan kiri. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah sepasang lutut kanan dan kiri. Yang keenam dan yang ketujuh adalah jari jemari yang ada pada kaki kanan dan kaki kiri. Itu 7. Di kita mah ada yang diangkat-angkat jari jemari kakinya. Ya, di kita juga ada yang sikunya ke bawah sampai ke tanah. Padahal ada hadis khusus tentang hal itu. Irfa' mirfaqaika, kata Nabi, angkat itu mirfakmu. Mirfak itu adalah siku. Ada juga Nabi menyindir seperti seekor, mohon maaf, gunggung, kata Nabi SAW. Ya, dan kita tahu itu bukanlah pujian, itu kritik pedas dari Nabi SAW. Ya, jangan, tapi diangkat, kata Nabi SAW. Ya, bahkan Nabi SAW menyunnahkan untuk kalau sedang sholat sendiri, tempatnya luas, maka nggak cuma diangkat, tapi dilebarkan. Kata sahabat, hatta yabdua ibtoihi, sampai mohon maaf kelihatan kedua ketiak Nabi yang putih. Ya, cerita ini berdasarkan Nabi sedang memakai baju lengan pendek yang lubangnya itu besar, sehingga ketika dibuka kelihatan itu. Jadi lebar banget. Ya, itu kalau sholat sendiri. Maka dari sini kita harus bisa proporsional lah dalam menyikapi sujud. Ya, sesuaikan mana yang lebih urgent. Jelas yang pertama gerakan sujudnya dulu yang kita lebih peduli, karena ini nggak ada khilaf di tengah ulama, adalah rukun sholat. Kalau hilang, sholat kita nggak sah. Mau belajar sujud yang benar, ya. Baru setelah itu kita sempurnakan dengan bacaan, ya. Di antara bacaannya ini nih yang diajarkan oleh Ibunda Aisyah. Dan Ibunda Aisyah ngasih tahu, ini Nabi baca ketika setelah beliau menerima firman Allah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kapan ayat ini turun? Ayat ini turun setelah haji wada. Kapan haji wada? Haji wada itu tahun 10 Hijriyah di bulan Zulhijjah. Berarti kalau Nabi kita wafat tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal,
jarak dari Zulhijjah ke Rabiul Awal cuma berapa? Habis Zulhijjah Muharram. Muharram tahun ke-11. Muharram Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Nggak nyampe 3 bulan Nabi hidup setelah peristiwa Haji Wada. Semenjak itu Nabi sering membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maka faedah fikih yang kedua, ulama juga selisih pendapat lagi. Tentang apa? Bacaan ini nih. Apakah bacaan ini menjadi umum buat kita baca terus-menerus? Atau bacaan ini kita sesuaikan dengan kondisi seperti Rasulullah. Artinya begini, kalau menjadi umum, berarti kita baca terus, mau kayak gimana pun kondisi kita. Tapi kalau bacaan khusus, melihat Ibunda Aisyah ngasih cerita ke kita, narasi dari beliau adalah ini beliau baca di akhir hayat. Apakah ini disunnahkan untuk lebih banyak dibaca ketika kita sudah penuaan, sudah lansia, sudah di akhir hayat. Kalau Nabi kan kepala 6 ya, wafatnya 61 Masehi, 63 Hijriah kan kurang lebih begitu. Berarti kalau di usia 60-an baru dianjurkan bacaan seperti ini. Nah, di situ ulama selisih pendapat. Ada yang melihat isyarat dari Ibunda Aisyah ini, maka mereka berpandangan menjadi lebih baik ini kalau dibaca di akhir hayat sebagaimana Nabi membaca di akhir hayat. Sedangkan kalau jumhur mengatakan bebas karena sepanjang Nabi pernah lakukan dan Nabi nggak ngasih tahu ini khusus buat ini ya, ini khusus buat itu ya, maka menjadi umum buat umatnya. Karena beliau kan ditugaskan oleh Allah sebagai suri tauladan buat kita. Sepanjang beliau pernah lakukan, terus nggak ada keterangan dari Nabi, ini khusus ya buat di waktu tertentu. Ini khusus ya buat yang kondisinya begini. Kalau nggak Nabi kasih tahu, berarti ini boleh diamalkan secara umum. Sehingga ya sudah, silakan yang mau mengerjakan setelah mengetahui riwayat ini, berarti ia perbanyak. Boleh juga bagi yang merasa, wah ini cocok nih buat saya nih, yang sudah tua misalkan, baca ini. Dan ini adalah bacaan yang sangat agung, karena menggabungkan antara tasbih, tahmid, dan istighfar. Apanya? Tasbih, tahmid, dan istighfar. Dan nggak ada bacaan sujud yang menggabungkan 3 ini selain bacaan riwayat Ibunda Aisyah. Misalkan riwayat Uqbah bin Amir dan Huzaifah bin Yaman, beliau berkata, Nabi setelah diturunkan surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal, Nabi bilang apa? Ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ayat itu untuk kalian baca dalam sujud. Maka dibuat subhana rabbiyal a'la. Kan sesuai dengan ayatnya. Sabbihisma rabbikal. Rabbikal a'la itu apa artinya? Tuhanmu yang maha tinggi. Karena perintahnya sabbih, bertasbihlah. Maka kita ucap subhana rabbiyal a'la. Sesuaikan dengan kalimat pada ayat pertama tersebut. Subhana rabbiyal a'la, ini isinya cuma tasbih. Yang artinya apa? Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dan begitu aja. Ya. Kalau di dalam Abu Dawud dari 2 sahabat yang sama, Uqbah dan juga Huzaifah, bahkan ditambah sama Ibnu Mas'ud, ada tambahan wabiham, berarti ada 2. Tasbih iya, wabihamdi artinya tahmid. Sehingga maknanya apa? Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya, kan begitu. Tapi yang riwayat Ibunda Aisyah ini ditambahkan dengan Allahumma gfir, ada tambahan istighfar. Jadi lebih lengkap. Subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau ya Allah wahai Tuhanku atau Tuhan kami, wa bihamdik, dan segala puji bagi engkau, Allahumma gfirni, ya Allah ampuni dosaku. Ini pun yang membuat kenapa saya pribadi lebih cenderung untuk membaca ini dari sekarang, umum. Nggak perlu nunggu sampai sudah tua seperti Rasulullah. Kenapa? Bacaannya bagus banget. Kombinasi dari 3 nih. Tasbih pada Allah, tahmid kepadanya, dan juga istighfar. Dan kita meminta ampunan pada Allah. Jadi makanya selesai sholat tuh rasanya lebih plong. Karena dosa-dosa berguguran.
Kan di antara yang membuat ketenangan batin itu adalah ketika dosa-dosa itu berguguran. Dan di antara yang membuat beban hidup, bikin overthinking, bikin gak tenang hidup kita, karena kita dilumuri oleh dosa. Coba rasakan bedanya dan bedakan rasanya. Kalau kita sudah istiqomah membaca doa-doa penggugur dosa. Dan benar-benar ya, catatannya kita baca dengan penghayatan, meminta betul-betul ampunan dari Allah. Maka insya Allah hidup rasanya lebih enteng, lebih nyaman. Minimal selesai sholat rasanya lebih plong. Maka dia langsung mendapatkan benefit dari sholat yang ia kerjakan. Ya. Kemudian, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, faedah fikih yang ketiga adalah ini bacaan, salah satu bacaan yang berkongsi antara bacaan sujud dengan ruku. Ya, di sini kan kata Ibunda Aisyah, yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi. Dulu Nabi memperbanyak bacaan ini di ketika ruku dan ketika sujud. Ya, ini salah satu bacaan yang sama nih antara ruku dengan sujud, tapi bukan satu-satunya. Ada juga riwayat Ibunda Aisyah yang lain, bahwasan Nabi memperbanyak ketika ruku dan sujud juga nih, sama bacaannya. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Hafal semua itu sih. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Ada juga dalam riwayat Imam Muslim itu. Ya. Jadi di dalam kitab Umdatul Ahkam ini muttafaqun alaih, artinya selain Muslim, Imam Bukhari juga mengeluarkan hadis ini. Tapi kalau yang subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, kami temukan ada di riwayat Imam Muslim secara khusus. Dan di situ juga Ibunda Aisyah bilang apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudih. Nabi baca ruku iya, sujud juga iya. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Mana lebih singkat kira-kira? Yang tadi subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli atau subuhun qudusun rabbul malaikati waruh? Dua-duanya singkat kan? Nah, kalau dua-duanya singkat gak ada salahnya kita hafal dua-duanya. Dan saya yakin tuh banyak yang hafal dengan bacaan subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Subuh itu maha suci, Kudus itu maha kudus, sama lah suci juga kalau diterjemahkan ke Indonesia ya. Rabbul malaikati, Tuhan pencipta malaikat, waruh, dan Tuhan pencipta malaikat Jibril. Ruh itu adalah malaikat Jibril. Itu sama riwayat Ibunda Aisyah juga. Ada dalam Sahih Imam Muslim. Dan dengan kita mengetahui varian bacaan ini kan semakin jelas. Berarti bacaan sujud itu memang benar-benar bukan rukun sholat. Karena kalau rukun itu biasanya variannya itu cuma satu. Terus ya gerakannya mudah. Tapi kalau ini bacaannya banyak. Ada yang panjang, ada versi yang pendek. Silakan yang mau paket hemat yang pendek, mau yang paket lengkap yang panjang. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar, kompilasi zikir-zikir harian dan seumur hidup, ada kitab beliau bestseller juga tuh. Namanya Al-Azkar. Bagus juga tuh kita kaji tuh. Ya. Jadi supaya enggak cuman Arba'in Nawawiyah doang. Supaya enggak Riyadus Sholihin doang. Ya, tapi ada juga kitab beliau namanya Al-Azkar. Kompilasi hadis-hadis tentang zikir yang dihafal seorang muslim. Kata Imam An-Nawawi, bahkan yang lebih baik jika seseorang menghafal lebih dari satu bacaan, maka dalam sekali sholat dia gabungkan semua. Catatannya kalau sholat sendiri atau ketika dia jadi makmum, lah kok ini imam nggak bangkit-bangkit juga, daripada cuma ngegremeng dalam hati, ngedumel dalam hati, kok ini lama betul nih imam, saya udah subhanallahil a'la 3 kali belum juga bangkit. Mending kita baca bacaan yang lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma ighfir. Oh, kok belum juga bangkit? Ya udah kita baca subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Kok belum juga bangkit? Jangan batuk-batuk. Ya, jangan ngasih kode, jangan bilang, "Oh, imam lama banget."
Totonya ini lagi kan kayak banyak kejadian imam dicabut nyawanya ketika sujud. Masya Allah, itu meninggal yang sangat indah ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan itu juga untuk kita, meninggal dalam kondisi sedang beribadah. Kemudian tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik lamaghfirli, riwayat Ibunda Aisyah, dibaca ruku dan sujud. Kemudian subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ibunda Aisyah juga dibacanya juga sama, ruku dan juga sujud. Ada yang ketiga nih, bacaan yang juga dibaca ketika ruku dan ketika sujud. Jadi makanya kalau sudah hafal nih, berarti enak, bisa dipakai buat ruku, juga bisa dipakai untuk sujud. Ya, bacaan yang bagaimana? Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Sama tasbih juga. Makanya kenapa bacaan-bacaan sujud dan bacaan ruku sering juga diistilahkan oleh para ulama dengan tasbih. Jadi tasbih ruku. Nah, kemudian kalau sujud tasbih sujud. Ya. Begitu juga sami Allahu liman hamida, istilahnya dengan tasmi'. Kemudian apa lagi? Rabbana lakal hamdu, istilahnya juga tahmid, i'tidal. Karena Rabbana lakal hamdu sama aja maknanya dengan alhamdulillah, sama aja. Cuma ditukar aja. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji bagi Engkau. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sama aja. Itu semuanya disebut dengan tahmid. Makanya bacaan ketika i'tidal sering disebut oleh para ulama dengan tahmid i'tidal. Jadi tasbih ruku, tasbih sujud, ada tasmi', ada tahmid i'tidal. Kalau duduk antara dua sujud, kadang disebut dengan istighfar ketika duduk, kadang juga disebut dengan doa antara dua sujud. Kenapa disebut dengan istighfar? Karena ada riwayat Nabi ketika duduk antara dua sujud hanya mengucap Rabbighfirli, 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 ada. Sedangkan dia disebut juga dengan doa antara dua sujud karena ternyata kadang Nabi tambah, gak cuma minta ampun, minta rahmat, warhamni, minta juga apa? Ditutupi celaknya, kekurangannya, wajiburni. Meminta juga apa? Ditinggikan derajatnya, warfa'ni. Meminta juga warzuqni. Meminta juga hidayah, wahdini. Kan begitu. Maka ketika duduk boleh disebut dengan istighfar duduk, boleh juga disebut dengan doa antara dua sujud. Itu istilah yang harusnya kita kuasai. Ya. Jadi ada istilah iftitah. Nanti jangan bingung kalau ada ulama lain bilang istiftah, sama aja. Iftitah, istiftah itu sama, doa pembuka sholat. Ada istilah dari tasmi, tahmid, tasbih dan lain sebagainya. Nah, ucapan subhanazil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah ini termaktub dalam Sunan Imam An-Nasai. Ya, dari jalur sahabat yang bernama Auf bin Malik. Nah, boleh jadi kan Nabi baca ini ketika di depan publik, makanya Auf mendengarnya. Sedangkan riwayat Ibunda Aisyah boleh jadi Nabi membacanya ketika di rumah, maka istri beliaulah yang meriwayatkannya. Ya, tapi sama-sama sahih. Makanya yang terbaik itu sikap kita adalah menghafal dengan banyak. Kalau bisa dicampur, kalau waktunya luas. Kalau nggak bisa, maka disesuaikan. Imamnya ternyata kalau sujud agak pendek, ya udah subhanarabbiyal a'la aja lah. Nanti pas sholat sendiri barulah sepuas-puasnya mau bacaan yang panjang gitu. Oh, ternyata imamnya di tempat lain panjang kalau sujud biasa. Nah, cocok lah nih. Kita baca subhanarabbiyal a'la, iya. Subhanazil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, iya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma iya. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Apa makna subhanadzil jabarut? Maha suci pemilik al-jabarut. Al-jabarut itu adalah kekuasaan. Wal malakut, al-malakut itu adalah kerajaan.
Wal kibriya, al kibriya itu kesombongan. Wal azama itu adalah keagungan. Semua ini hanya pantas disematkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ibarat mengatakan, ya Allah, maha suci engkau, engkaulah zat yang memiliki kerajaan, kekuasaan, kesombongan, dan keagungan. Ingat, sombong itu sifat buruk dan tercela buat makhluk, tapi ini sifat yang terbaik untuk sang Khalik yang menciptakan. Hanya dia saja yang berhak sombong. Jangan sampai kita mengingkari asmaul husna yang sudah Allah sebutkan. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Kita kan sering mendengar istilah takabur ente. Nah, takabur itu maka mutakabbir orang yang sombong. Jika Allah menyebut tentang dirinya dialah al-mutakabbir, berarti maksud Allah dialah zat yang maha sombong. Maka jangan seperti kelakuan orang-orang Mu'tazilah yang sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berkata, takabur itu sifat tercela, maka nggak boleh disematkan kepada Allah. Berarti mereka cuma pakai logika. Yang mana logika manusia ini ada batasan. Seharusnya ketika jelas ada ayatnya, maka ya sudah, kita cukup mengatakan ini adalah Asmaul Husna, dia yang menghendaki demikian, dan memang yang pantas sombong hanya Allah, bukan kita, gitu kan? Kemudian itu sudah 3, ya, riwayat yang dibaca ketika ruku dan sujud. Sama nih bacaannya. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama. Subhan kudusun rabbul malaikati wa ruh. Kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Selain ini ya, ada yang hampir sama tapi beda. Ya gimana ya? Sama tapi beda. Ini ibarat kayak orang ngomong sudah tapi belum gitu. Sudah atau belum nih? Kan ada tuh, sudah tapi belum. Nah, ini sama tapi beda. Nah, ini saya jelasin nih biar nggak viral nanti. Kayak sudah tapi belum kan viral. Ya. Kalau ini sama tapi beda maksudnya begini. Sama rangkaian kata-katanya, cuman ujungnya di bagian sujud dan rukuknya aja yang dibedakan. Saya berikan contoh gini. Subhana rabbiyal a'la itu untuk sujud. Subhana rabbiyal azim untuk ruku. Kan hakikatnya sama, tasbih juga kan. Cuman yang dibedakan hanya asmaul husnanya aja. Kalau sujud pakai al-a'la, kalau ruku pakai al-azim. Betul nggak? Dan kata para ulama ini sangat pas sekali. Tatkala kita sujud, kondisi pala kita paling bawah. Bahkan mohon maaf, bokong kita lebih tinggi daripada pala kita. Maka yang paling tepat saat itu yang kita baca adalah Allah yang maha tinggi. Kita paling rendah, Allah paling tinggi. Dan cara mendekati Allah memang dengan cara kita semakin merendah. Bukan dengan cara kita semakin meninggi. Kalau semakin meninggi berarti sombong, ya. Sedangkan kalau ruku kita merunduk, ya, kita katakan maha suci Allah yang maha agung. Sifat kebesaran dan keagungan yang dipakai. Tapi dua-duanya sama-sama tasbih. Maka ada juga riwayat Ali bin Abi Thalib, bacaan yang sama tapi beda. Nah, samanya itu di mana? Samanya itu di begini. Jadi kata Ali, Nabi kalau sedang ruku, Nabi baca Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya begini, ya Allah, laka roka'tu, hanya untuk engkau aku meruku'. Wa bika amantu, kepada engkau aku beriman. Walaka aslamtu, hanya kepada engkau aku berserah diri. Sungguh telah menunduk
sam'i pendengaranku, wa basari penglihatanku, wa mukhi otakku bahkan, wa dami darahku, wa asbi syaraf-syarafku, dan tabarakallah ahsanul khaliqin. Allah yang maha agung, yang maha mulia, sebaik-baik mencipta. Ini Nabi baca ketika ruku. Nah ketika sujud sama, cuman di bagian laka roka'tu diganti menjadi laka sajadtu. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka samtu. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi itu yang saya maksud dengan sama tapi beda, ya. Bukan sudah tapi belum, sudah tapi belum, ya. Wallahu a'lamu bishawab.